Selamat sore remaja yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan masuk dalam ibadah remaja. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Thomas. Dan sebelum firman disampaikan, saya rindu mengangkat satu pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah pujian ini boleh mengangkat dan mengajak kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Berikutnya kami serahkan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, yaitu saudara Thomas. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, aku percaya pasti kabar kalian pasti baik ya, karena Tuhan senantiasa memelihara. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun kami terpisah oleh jarak. Teman-teman remaja pemuda yang ada boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, tapi kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami suatu pelajaran bagaimana kami boleh terus mengiring kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah, shalom teman-teman remaja sekalian. Mungkin baru pertama kali melihat kakak ya, melihat saya ya.
Anda baru pertama kali ngisi di remaja Bongo. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalian nggak tahu kali ya. Langsung teman-teman, pada sore hari ini kita mau belajar tentang yang namanya choices. Tahu choices ya? Choices atau pilihan. Kalau percaya dalam setiap kehidupan kalian, kehidupan teman-teman sekalian, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya choices atau pilihan. Mulai dari kita bangun tidur gitu ya, ada berbagai macam pilihan yang tersedia yang menunggu untuk kita pilih. Contohnya, bangun tidur, mau main HP dulu atau mau doa dulu. Contoh lainnya, setelah main HP ataupun berdoa, mau mandi dulu atau sarapan dulu. Jadi banyak berbagai macam pilihan. Itu baru dari bangun tidur. Satu hari banyak pilihan yang mungkin bisa kita pilih berbagai macam. Begitupun nanti kalau teman-teman mau beranjak, saya nggak tahu teman-teman sekarang ada di kelas berapa, mungkin SMP. Mungkin nanti teman-teman juga akan berada dalam satu buah pilihan. Saya mau lanjut ke SMA apa ya? Atau nanti saya mau lanjut ke universitas apa ya? Atau teman-teman yang tidak SMA tapi SMK, saya mau ambil jurusan apa ya? Saya nanti mau bekerja sebagai apa ya? Itu satu buah pilihan-pilihan yang mungkin nantinya akan teman-teman pilih. Jadi pada sore hari ini kita mau belajar banyak sekali pilihan yang menunggu untuk kita pilih. Tapi sekali lagi, gimana tuh cara memilih yang benar? Gitu ya. Apakah pilihan itu murni keputusan kita sendiri, ataukah memang di luar kita ada berbagai macam influence atau pengaruh-pengaruh yang pada akhirnya mempengaruhi kita untuk kita akhirnya memutuskan untuk memilih satu hal. Jadi pada sore hari ini kembali saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk kita belajar bersama-sama. Choices atau pilihan itu banyak sekali menunggu untuk kita pilih, tapi bagaimana kita boleh belajar memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Jangan asal milih, jangan asal tunjuk. Karena sekali lagi, keputusan kita, sekalipun kita yang memutuskan, tapi di keputusan kita tersebut banyak sekali influence atau pengaruh-pengaruh yang mungkin mempengaruhi kita. Entah itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Tapi tetap sekali lagi keputusan adalah dari diri kita sendiri. Kita mau langsung baca Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mungkin ini salah satu perikop yang teman-teman sudah hafal ya, sudah tahu ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Bacain buat kalian semua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman, satu perikop yang sudah sangat sering kita baca bersama-sama ya. Kita tahu perikop ini menceritakan tentang awal mula dari dosa manusia. Penekanannya ada di ayat yang ke-6. Aku bacain sekali lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman tahu dari Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, di mana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, menciptakan Adam dan juga Hawa, di mana Tuhan menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada, tentunya itu untuk manusia. Tapi hanya ada satu pohon di tengah-tengah taman, kata Alkitab, yang tidak boleh kamu makan. Dari berbagai macam pilihan yang ada, boleh kamu makan, cuma satu yang tidak boleh. Namun suatu ketika Hawa mungkin jalan-jalan ya di tamannya, saya nggak tahu membayangkan Taman Eden betapa indahnya dan betapa eloknya gitu ya, nyaman siang-siang duduk di taman gitu ya. Ketika Hawa berjalan ke dekat pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, ada ular yang berbisik kepada Hawa. Hei Hawa, tentulah Tuhan berfirman bukan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Betul ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini kami boleh makan, tapi yang ini tidak. Ular dengan cerdiknya, ya, ular salah satu binatang yang dikenal licik gitu ya. Ular, tentunya ular ini adalah iblis gitu ya. Ular ini menipu atau menipu sekali lagi Hawa supaya ia mau memakan buah ini. Nah, teman-teman, ular ini bisa kita lambangkan sebagai pengaruh atau influence. Sekali lagi tadi saya katakan di depan bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu memang keputusan yang kita buat. Tapi sekali lagi, setiap keputusan yang kita buat itu juga dipengaruhi oleh banyak aspek di luar kita sendiri. Tentunya ular dalam hal ini merupakan salah satu influence, tentunya influence yang jahat atau influence yang tidak baik, pengaruh yang tidak baik. Kita melihat sekali lagi teman-teman bahwa banyak sekali pengaruh-pengaruh yang ada di luar kita, baik itu pengaruh yang jahat maupun pengaruh yang baik. Ular dalam Kejadian pasal 3 ini digambarkan sebagai salah satu pengaruh yang jahat. Nah, sekali lagi ular itu sangat licik, ya. Iblis itu sendiri sangat licik. Jadi sekali lagi, jangan sampai setiap keputusan yang kita buat itu dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang jahat. Dan kalau kita melihat apa pilihan Allah, apa pilihan Hawa gitu ya, apa yang Hawa pilih setelah ia mendengar ular tadi. Tentunya Hawa sudah tahu bahwa Tuhan melarang kamu nggak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah itu. Lalu iblis dengan liciknya ia menipu Hawa. Tuhan tuh bohong, dia tuh bukan nggak mau kamu makan, cuma dia takut kamu nanti menyaingi Tuhan. Iblis memutarbalikkan satu fakta, satu kebenaran. Hawa di tengah-tengah posisinya ada Allah, ada juga iblis. Pengaruh yang baik ada, pengaruh yang jahat ada. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi pilihan Hawa dan Adam? Mereka tetap memakannya. Mereka tetap mengambil buah itu, dan akhirnya kita tahu bersama cerita tersebut, manusia jatuh dalam dosa. Manusia terusir dari Taman Eden karena sudah terjadi dosa. Taman Eden, taman yang begitu kudus, dicemari oleh perbuatan yang jahat oleh Adam, Hawa, dan juga ular atau iblis. Teman-teman, kita melihat di sini ada satu filsuf gitu ya, filsuf dari Perancis. Mungkin kalau teman-teman yang suka baca buku-buku sejarah mungkin tahu namanya. Namanya adalah Jean-Paul Sartre. Dia bilang begini, we are our choices. Sekali lagi, we are our choices. Kita adalah pilihan kita sendiri. Satu hal yang boleh kita tangkap dari pernyataan filsuf Prancis ini ya, teman-teman tahu Jean-Paul Sartre.
We are our choices. Kita adalah pilihan kita sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap pilihan yang kita ambil, itu mencerminkan diri kita sendiri secara tidak langsung. Hawa yang telah berbuat gitu ya, yang telah memilih untuk memakan buah tersebut, Hawa dikenal sebagai wanita pertama yang berdosa. Ia adalah pembuat dosa. Jadi Hawa dikenal bukan sebagai perempuan yang baik, bukan dikenal sebagai salah satu ciptaan Allah yang baik, tapi dikenal sebagai pendosa. Karena apa? Pilihan yang telah ia buat. Nah, kakak nggak tahu nih dengan adik-adik sekalian, dengan kalian semua ya yang sedang beribadah saat ini, apakah kalian itu pernah memikirkan bahwa setiap tindak tanduk kita, setiap pilihan-pilihan yang kita buat ada akibat jangka panjang yang bisa terjadi gitu ya? Jadi dari hari ini kita belajar bahwa setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, setiap pilihan-pilihan yang kita buat, itu sekali lagi mencerminkan diri kita sendiri. Nah, kakak mau ngajak kalian untuk nonton video berikut ini. Sudah nonton ya teman-teman ya video yang tadi, boleh kita saksikan bersama-sama. Video yang tadi menceritakan tentang adanya satu kontras gitu ya antara bapak yang satu dengan bapak yang lain. Dimulai dari ketika mereka bangun tidur. Ada banyak pilihan yang sekali lagi
boleh ia pilih, boleh ia tentukan. Yang satu, ketika ia baru bangun kerja, ia malas-malasan, di kantor pun malas-malasan, lebih senang jalan sama teman-teman, bermalas-malasan. Tapi yang satu lagi, bapak yang satu lagi dikenal sebagai orang yang rajin, orang yang sukses, dan orang yang sehat. Pilihan-pilihan yang sekali lagi dibuat oleh kedua bapak ini mencerminkan kehidupan kita saat-saat ini. Ada orang-orang yang dikenal sebagai orang yang malas, ada juga orang yang dikenal sebagai orang yang rajin. Sekali lagi, itu karena pilihan mereka. Di akhir video yang tadi kita sudah tonton bersama, ada satu buah kalimat yang ada di sana. Kita bacakan untuk kalian semua. Small choices become action. Action become habits. And habits become our way of life. Pilihan yang kecil menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi cara hidup kita. Dimulai dari satu pilihan yang kecil yang boleh kita tentukan, pada akhirnya itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalau sampai pilihan yang kita pilih itu salah, gaya hidup kita pun pasti tidak baik. Tapi kalau kita tahu pilihan yang kita pilih itu benar, gaya hidup kita pun pasti merupakan gaya hidup yang baik. Gimana caranya kita tahu pilihan kita benar atau salah? Minta hikmat sama Tuhan. Roma 2 ayat yang kedua, kakak mau bacain buat kalian semua. Sebentar ya, Roma pasal yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini menggambarkan bahwa ketika kita, jangan lupakan ayat yang pertama ya, ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, kita pun mau untuk dituntun oleh Tuhan, kita mau mengubah pola pikir kita, mengubahkan setiap tindak tanduk kita yang tentunya terarah sama Tuhan. Jadi, ketika kita mau menentukan sebuah pilihan, alangkah lebih baiknya tanya dulu sama Tuhan. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Biar kiranya setiap pilihan yang kita ambil itu merupakan satu pilihan yang baik, yang berkenan di mata Allah. Jangan sama seperti Hawa, di mana ia memilih untuk mengambil keputusan yang salah, padahal ia sudah diperingatkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita belajar sama-sama untuk bagaimana kita boleh membuat satu pilihan yang baik, menentukan satu pilihan yang tentunya itu akan mempengaruhi kehidupan kita, dan kita pun akan dikenal oleh pilihan yang kita buat sendiri. Contohnya, orang lewat video yang tadi, ada satu bapak, orang yang malas, orang yang tidak sehat hidupnya, yang satu lagi dikenal sebagai orang yang rajin dan juga orang yang sehat. Kita bisa melihat pada akhirnya orang ini pun pasti akan dikenal sebagai yang tadi sudah disebutkan. Jadi teman-teman sekalian, sore hari ini sekali lagi belajar untuk menjadi seorang remaja yang boleh berani gitu ya, mengambil satu keputusan yang benar, yang tentunya akan memberikan kita satu pelajaran ke depan, memberikan kita satu petunjuk untuk bagaimana kita boleh terus hidup dalam perkenanan. Sebelum mengambil keputusan, minta hikmat dari Tuhan, berdoa sama Tuhan, biar kiranya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar dan yang berkenan di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati teman-teman semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk bagaimana kami boleh mengambil satu pilihan yang benar, satu pilihan yang baik di mata Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, Tuhan yang terus membimbing kami, menjadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, di mana kami boleh menyerahkan kehidupan kami
Dan kami mau Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memimpin kami, menjadikan kami anak-anak muda yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak muda yang visioner, yang boleh melihat untuk jangka waktu yang panjang, di mana setiap pilihan yang kami ambil itu pun boleh menjadi satu kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak mudamu yang ada, memberkati anak-anak remajamu yang sedang beribadah saat ini. Jadikan mereka ya Tuhan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman sekalian, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kiranya boleh menjadi satu berkat bagi teman-teman sekalian. Shalom dan sampai jumpa.